Baik, selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Wibotra dengan NPM 2478247. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kisco Packet Tracer dari 3.5.5 yang berjudul Packet Tracer Configure DTP. Nah, oke, di sini ada objektif atau tujuannya, yaitu ada dua ya. Konfigurasikan trunking statis dan konfigurasi dan verifikasi DTP. Oke. Mungkin di sini ada background skenario-nya, lalu instruksinya. Nah, di dalam sini ada addressing table ya, teman-teman. Udah biasa lah kita ya, udah nggak asing. Udah kerikot belum? Oke, udah. Baik, terus di dalam addressing table ada 4, yaitu device, interface, IP address, subnet mask. Di sini masing-masing PC, NIC-nya berapa, IP-nya berapa, subnet-nya berapa, kalian bisa lihat sendiri. Mungkin kita langsung aja masuk ke instruksi ya, part 1. Verifikasi VLAN, verifikasi konfigurasi VLAN. Verifikasi VLAN yang dikonfigurasi pada switch. Pada switch 1 go to masuk ke switch 1 ke mode SX dan kita ketikkan show VLAN brief ya untuk memverifikasi VLAN yang ada. Show VLAN brief pada switch 1. Nggak mau. Kita hidupkan dulu, enable. Oke, lalu kita show VLAN brief. Oke, di sini terdapat informasi ya, sebuah informasi ya, yang dimana VLAN 1 default, terus VLAN 99 manajemen, terus 999 natis, 1002 FD default, token ring default. Nah, VLAN 1 ini aktif, portnya juga sudah tersedia, kalian bisa lihat sendiri ya. Lalu part 1 yang ke B, ulangi langkah 1A pada switch 2 dan 3. What VLANs are configured? VLAN apa yang dikonfigurasikan pada switch? Oke. Coba kita ulangkan pada switch 2 dan 3 katanya. Enable show. Oke. Mungkin sama ya informasinya, kurang lebih. Coba saya jajarkan dulu. Default 99 manajemen. Oke, masih sama. Selanjutnya kita buka yang switch 3, masih sama perintahnya. So VLAN brief. Oke. Oke ya, sama ya. Di sini ada pertanyaan, VLAN apa yang dikonfigurasi pada switch? Tadi saya lihat jadi VLAN apa yang dikonfigurasi pada switch? VLAN 99 dan 99, VLAN 999 dikonfigurasi pada semua switch ya. Ini yang saya lihat sama semua soalnya. Oke. Balik lagi ke Kisco Packet Tracer-nya. Setelah itu kita masuk part 2 yang A.
buat VLAN tambahkan pada switch 2 dan switch 3. Pada step yang ke A, 2A, pada switch 2 buat VLAN 10 dan namanya red merah, namanya merah. Oke, kita langsung aja masuk ke switch 2 ya. Set. Di sini kita masuk mode configure terminal. Lalu kita buat VLAN 10. Ya. VLAN 10 name red. Oke, jadi penulisannya jangan sampai salah ya. Era gede ed. Name red. Oke, di sini compassionnya nambah jadi 1% ya. Kita cek result. Nah, selanjutnya create VLAN 20. Buat VLAN 20 dan 30 sesuai tabel di bawah ini. VLAN 20. Oh, buatnya masih di switch 2. VLAN 20 name blue. Lalu kita buat lagi VLAN 30 VLAN 30 name yellow, kuning. YLLOW yellow. Oke, sudah menambah jadi 4% ya. Kalian bisa juga lihat di sini nih. Di sini semua ada perintahnya apa aja yang harus dikerjakan. Lalu selanjutnya kita masuk perintah yang ke C, verify the addition of the new VLANs. Verifikasi penambahan VLAN baru. Masukkan perintah show VLAN brief pada mode exec mode. Oke. In addition to the default VLANs. Selain VLAN default, apa aja yang dikonfigurasi pada switch 2? Oke, kita akan melihat di switch 2 ya. Kita ke exit. Kita langsung N aja. N R lalu kita masuk show VLAN brief tadi ya. Show VLAN brief. Nah, di sini tadi yang namanya VLAN 99 natif sekarang di sini sudah bertambah ya, yang kita sudah masukkan tadi VLAN 10, 20, 30 dengan nama red, blue, and yellow. Nah, sini sudah masuk semua. Jadi ini yang ditambahkan. VLAN 99 ini masih asli ya, 99 sama 99 yang tadi bawaannya kan. Yang tadi kita tambahkan 10, 20, 30. Oke. Sudah itu kita akan masuki part 2 yang ke D. Di sini repeat the previous, ulangi langkah sebelumnya untuk membuat VLAN, terus tambahkan pada switch 3. Oh, kita akan membuat lagi VLAN 10, 20, 30 ini pada switch 3. Oke. Kita langsung aja masuk ke mode configure terminal ya. Configure terminal VLAN 10. Lalu buat name red, VLAN 20, name blue, lalu VLAN 30, name-nya yellow, YLLOW, yellow. Oke, baik. Setelah itu kita masuk ke part 3 ya.
Gunakan perintah switch port mode akses untuk mengatur mode akses untuk tautan ya. Untuk tautan akses, gunakan perintah switch port akses VLAN ID untuk menetapkan VLAN ke port akses. Ini sudah tertera ya, port switch 2 F0 1 sampai 8, switch 3 F0 1 sampai 8, VLAN 10. Oh, ini udah ada perintahnya nih. Oke, di switch 2 kalian masukkan sesuai perintah ini aja ya. Kita kembali lagi ke switch 2, kita masuk ke configure terminal. Setelah kita masuk ke configure terminal, kalian bisa masuk ke VLAN 10 dulu ya. Ya, VLAN 10. Config if ini VLAN 10. Enggak, exit. Interface range F0/1 sampai 8. Coba kita lihat. Oh, belum masuk dia. Enggak. Oke, coba kita ikutin aja interface range F0 1 sampai 8, lalu kita switch port mode akses. Lalu kita ketikkan switch port lagi, akses VLAN 10. Lalu kita ketikkan enter. Oke. Nggak mau langsung ya, interface range F0/9 F0/9 sampai 16. Lalu kita sini switch port mode akses lagi, switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN lagi ya. Akses VLAN 20. Oke, lalu kita ketikkan lagi interface range F0/17 sampai 24. Oke, switch port mode akses. Kalian kalau lupa perintahnya bisa di tab. Switch port lagi, akses VLAN 30. Coba kita lihat cek resultnya. Di sini native VLAN incorrect. Oh, kita masuk ke
30/1 dulu ya. Kok nggak mau ya? Coba kita nanti kerjakan lagi. Kita lanjut ke yang ke B. Tetapkan VLAN ke port pada switch 3 menggunakan penugasan di tabel di atas. Oh, sama lagi pengulangannya. Oke, kita lakukan yang sama ya pada switch 3. Oh, kita keluar dulu, exit, interface range F0/1 sampai 8. Kita ketikkan lagi switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Nah, kita ketikkan lagi sama, interface range F0/9 sampai 16. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Ya kan? Switch port mode akses ya. Lalu kita switch port VLAN ya. Switch port akses VLAN, akses VLAN 20. Lalu kita ketikkan lagi sama ya perintahnya, interface range F0 sampai 17 sampai 24. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 30 yang terakhir. Oke, jikalau sudah kalian konfigurasi pada switch 2 dan switch 3, lalu kita akan masuk ke ini. Nah, ini nih setelah sekarang setelah kita menetapkan port ke VLAN, coba ping dari PC1 ke PC6. Ping dari PC1 ke PC6. PC1 ke PC6. PC6 IP-nya ping 192.168.10.2. Seperti harusnya RTO. Nah, ya benar, request timeout. Oke, jadi kenapa RTO? Karena port antar switch berbeda. Terus di VLAN 1 ini dan PC1 ini, yang VLAN 1 serta PC6 ini berada di VLAN 10 gitu.
makanya dia harus saling dihubungkan dulu walaupun jauh. Kalau jaringannya sama itu bisa terhubung teman-teman. Lalu setelah itu kita masuk bagian yang keempat ya. Protokol trunking dinamis DTP ya. Dynamic Trunking Protocol. Nah, mengelola tautan trunk antar switch Cisco. Saat ini semua switch bla 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 bla. Oke, kita langsung ke A-nya aja. Pada switch 1 konfigurasikan tautan trunk ke dinamis. Oke, pada antarmuka Gigabyte Ethernet 011 konfigurasikan switch 1 ditunjukkan di bawah ini. Oke, kita langsung masuk ke switch 1. Kita enable configure terminal, lalu kita masuk interface G0/1. Sudah itu kita masuk ke switch port mode dynamic desirable. Nah, setelah itu apa hasil renegosiasi trunk antara switch 1 dan switch 2? Oke, baik, di sini tautan trunk telah dibuat dari antara switch 1 dan switch 2 ya. Kita udah buat. Lalu kita masuk yang ke B. Pada switch 2, verifikasi bahwa jalur trunk telah dinegosiasikan dengan memasukkan perintah show interface trunk. Antarmuka Gigabyte 001 akan muncul di output. Oke, kita exit dulu, kita N aja biar langsung keluar. NLR, lalu kita ketikkan show interface trunk. Oke, baik, di sini kalian bisa melihat ya modenya udah otomatis atau status tracking ya, statusnya tracking. Jadi sudah bisa ya diakses. Coba kita lihat cek result. Nah, di sini kita tinggal sebentar lagi ini Gigabyte Ethernet 02 dan VLAN 10 20 30 pada switch 1. Oke. Lalu kita masuk perintah yang ke C untuk tautan antara trunk switch 1 dan switch 3. Konfigurasikan interface ya antarmuka ini Gigabyte Ethernet 02 sebagai tautan trunk statis pada switch 1. Selain itu matikan negosiasi DTP pada antarmuka Gigabyte Ethernet 02 di switch 1. Caranya dengan cara interface. Oke, di switch 1 configure terminal, interface G0/2 switch port mode trunk. Oke, lalu kita ketikkan switch port negosiatif. Oke, lalu yang D, gunakan perintah show DTP untuk memverifikasi status DTP. Kita N aja, kita lihat
so sending DTP hello package every 30 second dynamic trunk timeout. Ya. Di sini batas waktu trunk dinamis adalah 300 detik ya. Batas lalu satu interface menggunakan DTP mengirim paket hello DTP setiap 30 detik. Oke, sini sudah masuk ya. Lalu kita masuk ke perintah yang ke verifikasi trunking diaktifkan pada semua switch menggunakan perintah show interface trunk di comment. Oke, show interface trunk. Oke, baik, di sini ada pertanyaan lagi, apa VLAN asli untuk trunk saat ini? Oke, jadi VLAN aslinya tuh ada di VLAN 1 ya. Trunking status GB 0. Oke. Jadi ada di VLAN 1 ya. Lalu kita akan konfigurasikan VLAN 99 sebagai VLAN asli untuk tautan pada switch 1. Kita masuk ke switch 1 lagi, konfigur terminal, lalu kita ketikkan interface range G0/1 sampai 2. Oke, lalu kita ketikkan switch port trunk native VLAN 99. Oh, kurang VLAN 99. Trunk VLAN 99. Oh, invalid input. Coba kita ulang ya perintahnya. Udah masuk interface ya. Switch port trunk native VLAN 999. Oke. Pesan apa yang muncul ya? Pesan apa yang diterima di switch 1? Bagaimana cara memperbaikinya? Ini ya pesannya. Oke, kita buka dulu gimana cara melihat pesannya. Oke. Untuk mengoreksi ketidakcocokan VLAN asli ya, konfigurasikan VLAN sebagai VLAN asli pada switch 2 dan 3. Oke, kita masuk ke switch 2 ya. Kita enable konfigur terminal. Lalu di sini kita ketikkan interface G0/1. Lalu kita switch port mode trunk. Lalu kita masuk lagi switch port trunk mode trunk VLAN asli. VLAN natif trunk natif. Aduh. Natif VLAN 999. Oke.
Oke, kita konfigurasi juga pada switch 3 ya. Switch 3 enable konfigur terminal. Nah, oke, lalu kita akan memasukkan interface Gigabyte, interface G0/2, lalu switch port mode terang, lalu kita ketikkan lagi switch port terang native VLAN 999. Oke, di sini kita masuk perintah yang ke H, verify trunking successful, pastikan trunking berhasil dikonfigurasikan di semua switch ya. Lalu kita seharusnya dapat melakukan ping ke satu switch dari switch lain dalam topologi menggunakan alamat IP yang dikonfigurasikan pada switch 1. Coba kita cek ya. Kita di switch 1, kita end dulu, lalu kita ketikkan ping 192.168.99.2. Sabar, kita tunggu. Oke, mengirim 5 gem sukses. Rate is percent 0,5. Coba kita ping lagi yang lain. Itu 92.168.99.3. Sukses rate ya, is a person, lalu tingkat conversion 60%. Oke, kita ping lalu kita disuruh ping dari PC 1 ke PC 6. Kita ping lagi, sepertinya masih nggak berhasil ya. Nah, kenapa nggak berhasil ya, kita nanti lihat show VLAN brief dari ketiga switch, terus kita bandingkan output dari show interface terang di semua switch ya. Kita masuk ke switch 1, show VLAN brief. VLAN brief. Ya. Di sini kita bisa lihat sendiri ya teman-teman. Ping tidak berhasil karena VLAN pada switch 1 tidak disisipkan dengan benar gitu. Jadi masih kurang gitu konfigurasi pada switch 1. Kita lihat. Nah, ini nih. Oke. Jadi cara memperbaikinya gimana? Ya, kita masuk ke switch 1 lagi ya. Kita konfigur terminal, lalu kita ketikkan VLAN 10. Nah, karena gimana ya? Ini tadi kita belum konfigurasi di VLAN di switch 1. Yang sudah kita konfigurasi itu cuma switch 2 dan switch 3. VLAN 20.
30 name yellow. Nah, coba kita ping ya, ping dari PC 1 ke PC 6. Nah, di sini berhasil ya. Lalu kita jalankan perintah show interface terang pada switch 3. Kita ketikkan show interface terang. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat ya pada modenya. Nah, mode aktif Ensculapsi 8021Q trunking. Lalu yang ke B, konfigurasikan G0 agar sesuai dengan G0 di switch 1. Oke, kita masuk ke switch 1. Lalu kita ketikkan interface G0/2. Lalu kita ketikkan switch ports non negotiate. Kita enter. Apa modus yang B ini? Apa modus dan enskalasi pada Giga Ethernet 0/2 setelah perubahan? Ya, kita bisa lihat lagi ya. Nah, show interface terang. Nah, di sini sudah aktif nih. Nah, lalu keluarkan perintah show interface G0 dari switch ports dan switch 3. Kita masuk ke switch 3. Show interface G0/2 switch port. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, sudah tertera apa ya, statusnya sudah negosiasi trunking. Yang ditampilkan mati ya. Nah, tapi di sini masih kurang. Apa yang kita kurang? Masih 53 no negosiatif incorrect di switch 3. No negosiatif. Mungkin kita akan benarkan ya di switch 3. Kenapa ini kurang? Kita masuk konfigur terminal. Oke, baik. Jadi kita sudah membuat semuanya, nama VLAN. Mungkin kita belum ketikkan. Oh enggak, kita harus masuk ke switch. Kita masuk ke apa? Interface G0/2. Lalu kita ketikkan switch port terang natif VLAN 999. Nah, ini tadi kan kita belum kita ketikkan ya. Mungkin tadi saya salah ketikkan ya. Mode terang. Lalu yang terakhir switch port non negosiatif. Nah, kan 100%. Lalu kita NR. Oke.
Mungkin kita bisa cek resultnya. Ya sudah berhasil semua ya. Mungkin cukup video dari saya ucapkan terima kasih.